Shalom semuanya. Selamat hari Senin. Sebelum mengawali renungan pada pagi hari Tuhan ini, Yesus, mari kita kami mengucap bersatu syukur di pada dalam pagi doa. hari ini atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami anak-anak-Mu masih dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini. Itu semua atas kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui renungan pagi yang disampaikan oleh anak-Mu ini. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi pada hari ini diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Amin. Jadi kitab Kolose ini itu adalah sebuah surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yang dimana adalah salah satu kitab di dalam kitab perjanjian baru yang merupakan surat dari Paulus kepada jemaat di kota Kolose, yang dimana hal ini tuh berisi tentang penegasan bagi jemaat Kolose untuk selalu memiliki pendirian yang kuat dan berakar di dalam Kristus. Karena pada zamannya jemaat di Kolose ini tuh sedang berhadapan dengan pengaruh-pengaruh ajaran di luar Kristus, di luar kekristenan, yang dimana hal ini tuh membuat warga jemaat di Kolose itu terombang-ambing imannya. Maka dari itu Paulus memberikan nasihat agar jemaat di Kolose itu tidak boleh terbawa arus. Jadi mereka tuh harus tetap mempertahankan kemenangan imannya di dalam segala aspek kehidupan. Jadi bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan hidup di dalam anugerahnya, anugerah Tuhan. Di sini aku akan memberikan contoh orang yang sudah hidup atau berakar di dalam Kristus. Contohnya tuh ketika mereka bergaul, maka penyusuaian yang dilakukan itu tidak mengubah prinsip hidup mereka yang sudah mengakar di dalam Kristus. Jadi ketika ada sebuah pengajaran baru, mereka tuh tidak mudah dipengaruhi, tetapi mereka tuh justru semakin mengakar di dalam Kristus. Jadi berakar ini tuh merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan jemaat Tuhan harus benar-benar tertanam kuat dan juga tidak mudah goyah imannya, tidak seperti jemaat di Kolose. Paulus itu memakai dua buah gambaran, yaitu pohon dan juga bangunan, yang dimana jemaat itu dilukiskan sebagai pohon atau bangunan, sedangkan Kristus itu adalah akar dan dasar berdirinya bangunan itu. Sebagaimana pohon harus tetap tinggal di tanah tempatnya, hidup dan mendapat zat-zat makanan dari akar serta menjadi kuat karena topangan akar, dan sebagaimana bangunan itu harus tetap tinggal di atas tanah atau tempatnya itu berpijak, maka begitu juga dengan kita itu harus tetap tinggal berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Nah teman-teman, jadi di sini ada beberapa nasihat Paulus di dalam teks ini. Yang pertama adalah, hendaklah kita berakar dan dibangun di atas Dia. Berakar ini tuh menandakan sebuah kondisi yang dimana kita tuh stabil dan tidak goyah. Maka itu kita harus membutuhkan sebuah nutrisi. Nah, nutrisi bagi orang percaya itu adalah salah satu hubungan kita dengan Tuhan saat-saat kita itu memiliki waktu bersama Tuhan dengan membaca firman-Nya dan juga berdoa. Hal ini tuh akan membuat akar-akar rohani di dalam diri kita itu semakin tertancap dan juga lebih dalam lagi. Lalu yang kedua adalah, hendaklah kita bertambah teguh dalam iman. Jadi setelah kita berakar dengan kuat, baru kita dapat teguh di dalam iman kita, yang dimana keteguhan itu harus diuji. Keteguhan ini tuh akan terbukti ketika kita tuh sedang menjalani pergumulan, kesusahan, pencobaan, dan juga ujian-ujian hidup. Jadi selama hidup ini pasti kita ada pergumulan dong, gak mungkin gak ada. Tetapi pada saat itu juga kita harus teguh dalam iman, yang dimana ketika pencobaan datang, justru hal itu menunjukkan kualitas iman kita. Apakah kita goyah ataukah kita tetap bertahan di dalam iman kita gitu. Nah, angin badai sendiri juga seringkali akan menguji apakah akar sebuah pohon itu kuat, kokoh, atau sebaliknya rapuh dan juga gampang roboh. Itu sebabnya mengapa akar dari sebuah pohon itu sangat-sangat penting supaya pohonnya itu tetap kokoh gitu. Lalu yang ketiga adalah selalu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi setelah kita berakar, bertumbuh, kemudian kita akan dibangun dan juga diteguhkan dalam iman kita. Jadi semua proses ini tuh membuahkan hasil yang luar biasa, sehingga menciptakan rasa syukur. Maka di dalam kita berakar, maka kita tuh menyadari segala sesuatu yang telah disediakan Allah itu baik bagi kita.
Bersyukur itu bukan hanya saja ketika kita mendapatkan apa yang baik ya teman-teman, misalkan kayak berkat, kesehatan, terus pekerjaan yang bagus, lalu sebuah barang, sebuah nilai yang bagus, itu bukan juga. Tapi bersyukur itu ketika kita sedang dalam kesesakan, kesukaran, atau hal-hal yang membuat kita kecewa dan mulai kehilangan pengharapan. Nah, jadi bersyukur yang baik itu adalah bersyukur yang seperti itu juga. Teman-teman jangan lupa buat kita selalu bersyukur ketika kita sedang ada di dalam sebuah pencobaan-pencobaan itu, kita juga harus tetap bersyukur. Jadi teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi sebuah pohon yang berakar kuat, yang dimana akan menguatkan pohon-pohon yang lainnya, dan juga memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Sekian renungan pagi pada hari ini. Kiranya renungan pagi pada hari ini dapat kita nikmati, dapat kita resapi juga setiap perkataannya, supaya kita dapat merefleksikan diri kita, apakah iman kita semakin berakar dan bertumbuh di dalam Dia, atau iman kita justru semakin merosot atau goyah. Sebelum mengakhiri renungan pagi pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Ya Bapa, kami sangat bersyukur karena firman pada hari ini sangat menguatkan diri kami. Kiranya dengan firman ini menyadari diri kami bahwa kami harus tetap bertumbuh dan berakar di dalam Engkau, supaya iman kita ini tidak goyah ya Bapa. Kiranya renungan pada hari ini dapat kami terapkan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkati dan juga sertai aktivitas kami ya Bapa, supaya dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.